Mati, mulai. Aira Fajar Agustin, Akbarudin, Iya, Bu. Alfiano. Oh, Alfiano sakit. Anha Ramadhani, Hadir, Bu. Puji Rahayu, Hadir, Bu. Indonesia. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Mari supaya kalian semangat. Suasana masih pagi, tapi ada yang loyo tuh Abdan, kemudian Puji. SBD-nya begini ya. Nanti ibu akan itu permainannya seperti ini. 1, nanti ibu 1, 2, 3, 4. Nah, Bapak, dor. Kemudian 6, 7, 8, 9, Gani, dor. 11, 12, 13, 14, dor. Gitu ya. Paham ya? Paham? Semangat dong, paham? Kita semangat. Belajar bahasa Indonesia. Lupa. Yes. Belajar bahasa Indonesia. Semangat. Belajar bahasa Indonesia. Yes. Belajar bahasa Indonesia. Belajar tentang apa? Cung yang masih ingat atau ingat semuanya? Belajar tentang apa minggu yang lalu? Eksposisi. Anak ibu ternyata semuanya ingat teks eksposisi. Sekarang ibu mau tanya, pengertian dari teks eksposisi itu pelajarannya minggu yang lalu kan? Ada yang masih ingat tidak hari ini? Apa sih yang dinamakan dengan teks eksposisi? Cung yang masih ingat? Cung yang iya apa dia? Teks eksposisi adalah teks atau bacaan yang menjadikan tulisan melalui pendapat dan fakta yang disertai dengan alasan-alasan logis. Pinter, masih ingat berarti dia. Jadi teks eksposisi itu adalah teks yang menceritakan tentang fakta dan alasan-alasan yang logis intinya. Betul jawaban dia. Ibu butuh satu orang lagi nih. Siapa nih yang masih ingat? Cung. Nanti Bu. Iya Kaila. Apa Kaila? Memiliki dua unsur utama, yaitu gagasan dan fakta. Berikut penjelasan dari kedua unsur tersebut. Eksposisi memiliki gagasan seperti penilaian, komentar, dan saran dari penulis terkait topik yang sedang dibahas. Iya. Kali ini Ibu akan memberikan materi tentang, sudah ada di depan apa tuh? Materi di depan adalah teks puisi. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang teks puisi. Tentu kalian sudah mendengarkan apa yang dinamakan puisi? Sudah pernah mendengar? Sudah dong. Kamu sekolah dari mulai SD kelas 1 sampai kelas 6. Di dalam SD dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada pelajaran puisi. Kemudian kelas 7 SMP sudah melewati juga. Ada pelajaran puisi kan di kelas 7? Nah, kali ini, nanti pelajaran kali ini puisinya adalah kamu harus menentukan unsur-unsurnya, menelaah unsur-unsurnya, dan kemudian setelah kamu tentukan unsurnya, kamu telaah, kamu harus bisa menyimpulkan apa makna apa yang terkandung di dalam puisi tersebut. Kadang-kadang kamu kalau disuruh ke depan baca puisi malu mengeluarkan suara. Tapi kalau di kamar mandi bisa baca puisi ya. Kemudian kalau misalnya kita lagi sendiri bikin curahan hati di buku diari, bisa ya baca puisi. Oke. Sebelum kita lari ke puisi, Ibu akan memberikan pretest terlebih dahulu. Pretestnya Ibu pretestnya Ibu kasih
dia menemukan unsur, kemudian menelaah dan mengumpulkan. Sebelum ke sini, Ibu mau ada nggak yang berani baca puisi ke depan? Iya, Lutfi, pintar. Silakan Lutfi ke depan. Baca puisinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan puisi dengan judul Ode Buat Proklamator karya Leon Agusta. Bertahun setelah kepergiannya, kurindukan dia kembali. Dengan gelombang semangat halilintar, dilahirkannya sebuah negeri. Dalam lumpur dan lumut, dengan api menyapu kelam. Itu contoh ya, Lutfi sudah bisa membaca puisi. Ibu yakin kalian semua pasti bisa membaca puisi. Karena membaca puisi itu berbeda dengan membaca novel. Membaca puisi itu berbeda dengan membaca koran. Kalau membaca koran kita bisa diam, ya, tanpa mengeluarkan kata-kata. Tapi kalau puisi itu kita harus membaca, didengarkan sama orang lain. Jadi kalau misalnya disuruh maju ke depan, Lutfi, Bu saya berani baca puisi ke depan. Lutfi baca puisinya ke depan. Tapi gini aja, itu bukan membaca puisi namanya, tapi membaca dalam hati. Bagus ya. Lutfi karena sudah berani baca puisi ke depan, nanti pas istirahat, Lutfi boleh ambil satu macam kue di koperasi gratis. Ibu yang bayar. Ya. Kasih tepuk tangan. Nah, tadi sudah contoh nyata ya, Lutfi yang membacakan puisi. Sekarang, Ibu kan sudah memberikan materi melalui WhatsApp group ya, tentang indahnya berpuisi. Sudah ada di WhatsApp group, artinya kamu sudah pernah lihat. Ini videonya ya. Simak video ini. Tadi kamu menyimak Lutfi, sekarang kamu menyimak video ini. Kita bisa mencurahkan sebuah puisi. Kamu tanpa sadar sebenarnya sudah bisa membuat puisi. Ada yang pernah menulis buku diari? Di sini perempuan biasanya yang tidak jauh-jauh dari buku diari. Cung yang pernah menulis diari? Ada nggak? Dian lagi. Ya. Dian pernah menulis mencurahkan hati kalau lagi kesal ditulis di buku diari Dian? Iya. Nah, tanpa sadar kata-katanya kadang-kadang lain karena puisi itu memiliki makna yang indah. Artinya puisi itu mengandung makna konotasi. Nah, makna konotasi itu dinamakan dengan diksi. Apa? Diksi. Nah, diksi itu termasuk ke dalam apa? Termasuk ke dalam nanti sekarang. Ini puisi bulan Juni yang tadi ya. Tadi kan dibacakan ini teksnya ya. Kita lewat dulu. Nah, itu yang tadi dikatakan. Jadi di dalam unsur puisi ini ada dua unsur. Yang pertama ada unsur fisik, yang kedua ada unsur batin. Unsur fisik
Dari politik itu apa? Majas dari puisi suatu. Majas adalah bahasa hias yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Pada tempatnya belajar dan menuntut ilmu. Indah dan bahagianya kehidupan menuntut ilmu di sekolah. Ya? Paham? Sekarang hari ini kamu bisa menentukan unsur teks puisi. Setelah kamu menentukan unsur teks puisi, kamu mana unsur-unsur itu Ya. dari puisi tadi yang aku tadi. Setelah ditelaah, kamu bisa menyimpulkan, oh puisi ini amanat ingin menyampaikan tentang ini kepada halayak ramai yang dibaca. Harus menjaga kesehatan. Protokol kesehatan harus tetap dipatuhi. Tetapi Terima kasih, Ustaz. Salam.